Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmawati Estat MA MSc selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Potensi Produk Wakaf Tunai terhadap Pertumbuhan Ekonomi Syariah, Studi Kasus Yayasan Badan Wakaf Uang atau Tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Husnun Mufidah dengan nomor induk mahasiswa 164232120 dari Prodi S1 Ekonomi Islam. Adapun pokok bahasan pada presentasi hari ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan yang terakhir teknik analisis data. Langsung saja pada bagian pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu melihat banyaknya penduduk muslim di Indonesia sekarang ini, maka kita mempunyai potensi sendiri, yaitu potensi dari sumber daya manusia dan potensi sumber keuangannya. Tetapi di Indonesia ini bahkan terjadi sebaliknya. Masih banyak orang yang di bawah sejahtera atau bisa dikatakan mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, sebenarnya masyarakat perlu untuk kita sejahterakan. Dengan apa? Yaitu salah satunya dengan uang. Dan di dalam Islam sendiri, sebenarnya sudah banyak cara-cara diberikan agar mensejahterakan umat. Salah satunya wakaf uang. Wakaf uang ini sangat membantu untuk kesejahteraan umat, yaitu dengan penggunaan uang tunai ini menjadi produktif dan bisa dioptimalisasi oleh lembaga wakaf sendiri. Dan oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti ini. Dan dilihat juga saat ini, sebenarnya untuk wakaf tunai di Indonesia tergolong cukup baru. Karena saya juga sudah mencoba untuk ke beberapa lembaga wakaf yang ada di Yogyakarta khususnya. Rata-rata lembaga wakaf uang ini masih baru dan ada yang baru berdiri setahun. Dan saya menemukan satu lembaga yang cukup lama. Dan dengan ini saya tertarik bagaimana sih lembaga MUI bisa melakukan pengelolaan wakaf tunai untuk produktif aktivitas ekonomi Islamnya sendiri. Dan dilihat juga salah satu program di MUI ini memang ada program dalam wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam. Karena di BWUT mereka mempunyai lembaga yang khusus untuk mengelola wakaf tunai. Dan mereka memiliki beberapa produk wakaf tunai yang membantu menumbuhkan ekonomi syariah. Oleh karena itu, di penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana sih potensi produk wakaf tunai dalam membantu menumbuhkan ekonomi syariah di Badan Wakaf Uang atau Tunai Majelis Ulama Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan peneliti ingin mengetahui apa saja peluang produk wakaf tunai dalam membantu pertumbuhan ekonomi syariah di Badan Wakaf Uang atau Tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang akan peneliti jadikan referensi yaitu ada dua, yaitu yang pertama dari Nasrul Fahmi Zaki Fuadi dalam penelitiannya yang berjudul Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam pada tahun 2018. Dan yang kedua dari Baslul Hazami dalam penelitiannya yang berjudul Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia pada tahun 2016. Selanjutnya di kerangka teori, saya ada dua, yaitu wakaf tunai dan pertumbuhan ekonomi.
Jadi untuk wakaf tunai itu kita dapat artikan bahwa wakaf tunai adalah wakaf harta bergerak, baik itu uang atau saham atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan, lembaga keuangan syariah, atau lembaga wakaf. Yang nantinya hasil keuntungannya itu akan disedekahkan. Akan tetapi, modalnya itu sendiri tidak bisa dikurangi atau ditahan untuk sedekahkan. Jadi yang disedekahkan itu untuk keuntungan dari harta yang dikelola. Kalau misalkan nanti terkumpul lagi, itu dapat dikelola atau diinvestasikan oleh nazir ke berbagai sektor usaha yang halal produktif lainnya. Sehingga keuntungannya itu dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan negara secara menyeluruh. Untuk pertumbuhan ekonomi dalam Islamnya sendiri merupakan hal yang syarat nilai, suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi. Tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Selanjutnya, ke metode penelitian. Untuk desain penelitiannya sendiri, saya menggunakan jenis penelitian lapangan, yang mana penelitian saya ini langsung saya lakukan di lapangan. Untuk pendekatannya, saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimana saya akan menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan hasil dari wawancara yang saya terima dan dari data-data yang saya dapatkan dan objek yang nantinya akan saya teliti. Dan kenapa sih di sini saya tidak menggunakan kuantitatif? Karena penelitian saya ini tidak akan bisa menjawab rumusan masalahnya tersebut dengan menggunakan angka-angka atau dengan perhitungan statistik. Oleh karena itu, penelitian saya ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dan untuk penelitian ini, saya menitik beratkan pada potensi produk wakaf tunai yang di BWUT DIY. Dan kemudian, saya akan menganalisis data tersebut dengan harapan saya, semoga produk yang digunakan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi syariah. Dan untuk objeknya itu produk wakaf tunai, dan untuk subjeknya itu adalah pegawai yang ada di badan wakafnya. Lanjut untuk ke populasi dan sampel. Untuk populasinya sendiri, seluruh pegawai di BWUT DIY semuanya ada 21 orang dan sampelnya ada 4 orang. Dan saya menggunakan teknik purposive sampling, yang mana menjadi kriteria sampel saya itu adalah orang yang dia terlibat dalam pelaksanaan di BWUT DIY. Dan untuk sumber data sendiri, saya memakai 2, yaitu primer dan sekunder. Dan untuk sumber data primer itu, saya peroleh langsung dari pihak wawancara di BWUT MUI DIY, yang dianggap itu dapat memberikan informasi dan mengetahui tentang objek penelitian yang akan saya lakukan. Sumber data sekunder, saya menggunakan data-data yang diperoleh dari instansi, baik itu dari dokumen yang mereka miliki ataupun laporan. Dan saya juga mendapatkan dari buku, karya ilmiah, jurnal, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, di teknik analisis data, saya akan menggunakan metode interaktif yang dari Mills, Huberman, dan Saldana pada tahun 2014, yang mana alurnya sesuai di gambar, yaitu yang pertama, kita mengoleksi data terlebih dahulu, kita mengumpulkan data. Setelah kita sudah ada data, baru kita ke data condensation atau kondensasi data,
yaitu datanya itu kita fokuskan. Jadi kita fokuskan data sesuai dengan penelitian kita. Setelah fokus, kita mendisplaykan data. Kita lakukan display data sesuai dengan bahasa-bahasa naratif atau bahasa-bahasa ilmiah. Setelah kita mendisplaykan data, kemudian kita menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ada. Dan seandainya data yang di condensation itu belum ada, maka kita bisa lagi turun ke lapangan, bahkan mengumpulkan data lagi. Atau kita bisa melihat lagi nih dari condensation, data ada atau tidaknya. Jadi dari alur ini tidak fokus ke satu data, tetapi kita bisa kembali ke alur sebelumnya. Terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.